Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassana syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibadah puasa tentunya berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Saat orang sedang berpuasa, selain sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga menunaikan rukun Islam yang keempat. Dia juga sedang melatih dirinya untuk senantiasa menjalani praktek takwa dengan yang sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan tepatnya kita umpamakan madrasah untuk diri kita menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata takwa mungkin sudah sedemikian familiar di antara kita. Semua orang mengetahui takwa. Bahkan kata takwa sendiri sering kali kita dengar di majlis-majlis ta'lim, di mimbar-mimbar khutbah Jumat, dan di media-media sosial lainnya, yang itu kita dengar setiap hari bahkan setiap waktu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang beriman, kata takwa seringkali kita dengar, tapi jarang sekali orang mudah untuk menjalankan takwa tersebut. Nah, takwaan adalah latihan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia di sisi Allah. Puasa sebagai madrasah untuk membina takwa. Salah satu rukun puasa Ramadan adalah menahan diri dari berbagai macam yang membatalkan puasa. Makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kita senantiasa dilatih dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jika kita renungi, pahami esensi takwa itu sendiri, atau esensi dari rukun puasa itu sendiri, maka kita akan menemukan hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa itu sendiri. Menahan lapar dan dahaga merupakan cara yang efektif untuk langkah awal menuju hakikat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ketika seseorang sedang berpuasa, berarti ia sedang mengontrol asupan
makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, yang selama ini menjadi bahan bakar daripada nafsu dan syahwatnya, dan itu akan terkontrol dengan puasa yang kita jalani, puasa yang kita lakukan, suci Ramadan, asupan-asupan makanan dan minuman itu akan terkontrol ke dalam diri kita, sehingga nafsu yang menjadi bahan bakar daripada diri kita sendiri itu akan terkontrol di dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya juga menegaskan bahwa tujuan menjalankan ibadah puasa untuk mencapai ketakwaan, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui ayat di atas, Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juga menegaskan bahwa alasan puasa bisa menjadi jembatan menuju ketakwaan adalah karena saat kita berpuasa, syahwat dan nafsu di dalam diri kita yang menjadi bahan bakar pokok di dalam diri kita, menjadi bahan bakar pokok untuk melakukan perbuatan-perbuatan apa saja, itu akan terkontrol di dalam diri kita melalui kita berpuasa dan melalui kita menahan apa saja yang masuk di dalam tubuh kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Ramadan selain menjadi madrasah, latihan atau pembelajaran di dalam diri kita, Ramadan juga mengajarkan kita untuk melatih diri agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur, yang senantiasa mengatakan apa yang harus dikatakan, melakukan apa yang harus dilakukan. Karena itu, ketakwaan tidak saja berbicara soal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga butuh konsistensi di dalam diri kita. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa konsisten bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sabdanya, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwa di mana saja kalian berada, dan gantilah, rubahlah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan perbuatan jelek kita dari catatan amal-amal kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam konteks ini, puasa telah mengajarkan kita arti sebuah kejujuran, arti sebuah kedisiplinan dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat seseorang menjalankan puasa di dalam kamar, contohnya di dalam kamar sendirian, maka diuji seorang hamba untuk jujur melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu walaupun di dalam kamar sendirian, walaupun di dalam kamar mandi sendirian, tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kita lakukan.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lebih jauh lagi, puasa juga merupakan ibadah yang lebih susah dideteksi daripada ibadah-ibadah yang lainnya, seperti halnya sholat atau menunaikan zakat dan sebagaimana hal lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Membedakan antara orang yang sedang sholat dan orang yang sedang puasa itu sangat-sangat sulit membedakannya. Tentu karena sholat memiliki gerakan yang tampak di dalam gerakannya, di dalam penglihatannya, tapi puasa tidak akan kelihatan di dalam penglihatan orang lain. Jika ada dua orang berjalan beriringan, satu puasa, yang satu tidak puasa, maka sudah dipastikan tidak akan terlihat mana orang yang berpuasa dan mana orang yang tidak berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di situ kita simpulkan bahwa puasa yang kita jalani, puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa jujur dan konsisten dalam melaksanakan ibadah-ibadah, karena ibadah adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, orang yang berpuasa hampir mustahil memamerkan puasanya itu, memamerkan ibadah puasa yang dilakukannya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa fis siyami riyaun." Tidak di dalam puasa seseorang hamba itu sifat memamerkan ibadah puasanya. Inilah yang seharusnya dimiliki seorang hamba yang bertakwa, yang menjauhi sifat-sifat riya, dan pada semua amal-amal ibadah sebagaimana puasa terbebas dari hal sifat yang menggugurkan amal-amal tersebut. Mulai sekarang, kita yang sering memamerkan ibadah-ibadah di media sosial, hati-hati, jangan sampai salah niat, alih-alih untuk memotivasi orang lain memulai ibadah yang kita perhatikan, memulai ibadah yang kita jalankan didasari dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Malah banyak sekali orang yang terjerumus dalam perbuatan riya dikarenakan teknologi yang saat ini marak, yaitu media sosial. Sebagaimana orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah, dia selfie, dia memamerkan di media sosial, dan itu adalah bentuk riya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seorang hamba tidak akan terjerumus ke dalam bentuk riya itu sendiri, karena puasa adalah rahasia di dalam diri seorang hamba, dan itu hanya diketahui oleh seorang hamba tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Buah ketakwaan yang harus kita petik setelah kita menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, maka buah yang harus kita petik adalah amalan-amalan yang harus senantiasa konsisten dilakukan, bukan bulan puasa, akan tetapi bulan yang lainnya. Maka Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, "Man wajada samrata amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala wujudil qabul." Beliau mengatakan, siapa yang memetik buah dari amalnya seketika itu, maka itu menunjukkan bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa melalui Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan ibadah-ibadah, baik ibadah wajib
maupun ibadah sunnah, dan itu kita laksanakan. Semoga konsisten bukan hanya di bulan suci Ramadan, akan tetapi di bulan-bulan yang lainnya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.